Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Fitri Maharani, saya dari kelas 11A dan Skis House. Dan di video ini saya ingin menjelaskan tentang otolaryngologi. Apa sih itu otolaryngologi? Jadi, otolaryngologi adalah cabang ilmu kedokteran khusus yang meneliti diagnosis dan pengobatan penyakit telinga, hidung, tenggorokan, serta kepala dan leher. Di Indonesia, cabang kedokteran ini populer dengan nama ilmu telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher atau THTKL. Otolaryngologi terdiri dari beberapa cabang. Yang pertama adalah otologi. Otologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang telinga dan kelainan serta operasi mikro telinga. Yang kedua ada rinologi. Rinologi merupakan ilmu tentang hidung dan sinus paranasal, sehingga masa ini sering juga dinamakan rinologi dan sinusologi. Kemudian yang ketiga ada laringofaringologi, yaitu ilmu tentang tenggorok. Keempat, onkologi bedah kepala leher adalah sebagian yang menangani tumor di THT kepala dan leher. Yang kelima ada neurotologi, yang keenam ada bronkoesofalogi, yang ketujuh ada plastik rekonstruksi, yang kedelapan ada alergi imunologi, dan yang kesembilan ada THT komunitas. Itu adalah beberapa cabang ilmu otolaryngologi. Penyakit THT dan gejalanya perlu diketahui dan tidak boleh dianggap sepele. THT merupakan bagian ilmu dari kedokteran yang merupakan singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Penyakit THT dan gejalanya tergantung dari lokasi dan penyebab sekitarnya. Jenis penyakit THT pun bermacam-macam. Ketika ada gangguan yang berkaitan dengan ketiga bagian tersebut, maka dianjurkan untuk merujuk ke dokter spesialis THT. Dokter spesialis THT merupakan dokter khusus yang menangani masalah kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan. Biasanya, organ-organ ini mengalami masalah kesehatan berupa infeksi, alergi, ataupun juga tumor. Gangguan yang terjadi pada salah satu organ THT dapat mempengaruhi organ THT yang lainnya, karena ketiga organ ini saling berhubungan. Dokter yang memiliki spesialis dan menangani gangguan THT disebut otolaryngolog. Namun, sebagian orang seringkali sulit membedakan otolaryngolog dengan audiolog karena keduanya merupakan spesialis masalah telinga. Dokter spesialis THT mendiagnosa gangguan yang mempengaruhi telinga. Sedangkan spesialis audiolog fokus pada penanganan gangguan pendengaran dan tuli. Mereka adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan mendengar dan membantu memilih alat bantu dengar yang tepat untuk pasien THT. Oleh karena itu, penting untuk mengenal penyakit THT dan gejalanya. Berikut beberapa penyakit THT dan gejalanya. Yang pertama, ada infeksi telinga. Infeksi telinga terjadi akibat kuman masuk dan menginfeksi telinga. Penyakit THT ini biasanya terjadi di telinga luar, telinga tengah, maupun telinga bagian dalam. Penyakit THT dan gejalanya berupa nyeri telinga, gangguan pendengaran, demam, atau keluar cairan dari telinga. Untuk menentukan diagnosis, biasanya dokter THT melakukan pemeriksaan fisik pada telinga, hidung, dan tenggorokan ketika menilai kondisi telinga. Dokter akan menggunakan alat yang disebut otoscop. Kemudian, yang kedua ada gangguan keseimbangan. Penyebab gangguan keseimbangan sistem keseimbangan salah satunya adalah labirintitis akibat infeksi atau peradangan pada telinga bagian dalam. Kondisi ini menyebabkan penderitanya mengalami pusing. Gangguan keseimbangan juga disebabkan oleh bagian paroxysmal positional vertigo atau yang disebut dengan BPPV atau penyakit Menire yang disertai gangguan
gangguan pendengaran, telinga berdering, dan telinga terasa penuh. Kemudian, yang ketiga ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran bisa terjadi karena kelainan konduktif, melibatkan telinga bagian luar dan tengah. Sensori neural melibatkan bagian telinga dalam, atau kombinasi keduanya. Penyebab gangguan pendengaran biasanya faktor usia, paparan terhadap suara keras dalam jangka panjang, tumbuhan tumor yang menghalangi fungsi pendengaran, atau kotoran telinga yang menumpuk. Cara mengatasi gangguan pendengaran ini disesuaikan dengan penyebabnya. Kemudian, yang keempat ada gangguan penciuman. Penyakit THT berikutnya adalah gangguan pada indera penciuman. Gangguan penciuman mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk mencium suatu bau. Ada banyak kondisi yang menyebabkan seseorang menderita gangguan penciuman seperti cedera kepala, polip hidung, kerusakan saraf penciuman, flu, dan efek samping pengobatan. Kemudian, yang kelima ada alergi. Alergi pada indera penciuman terjadi ketika sistem kekebalan tubuh merespon secara berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap asing seperti debu, tungau, jamur, bulu binatang, makanan tertentu, sengatan serangga, ataupun juga obat-obatan. Penyakit THT dan gejalanya berupa bersin-bersin, hidung tersumbat, gatal, dan berair. Alergi ini dapat diatasi dengan memberi obat-obatan anti alergi, imunoterapi, dan menghindari zat yang menyebabkan alergi sebagai pencegahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.